gue dapat ngobrol sama Kang Rimba Saga nih. Nih kali ini nih main di daerah Bintaro nih. Ada Kang Rimba Saga nih datang jauh-jauh dari Tanjung Sari. Nih Kang, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik Bang. Nih sebenarnya banyak nih Kang yang mau diobrolin. Kayak yang paling seru sih kalau ngobrolin masalah produknya Kang Rimba ya. Tapi kalau misalnya ngomongin sejarahnya Kang Rimba sih kayaknya seru juga tuh. Kayak misalnya dulu tuh awal-awal kayak Kang Rimba tuh awal-awalnya di usaha gelasan kan. Sekarang ini Kang Rimba kan tenarnya udah kesohornya lah, dibilang anak-anak komunitas layangan nih di gelasan nih. Awal-awalnya kecemplung tuh kayak gimana nih Kang? Jadi awalnya dari hobi main ya, main layangan. Saya coba jual-jual tapi bukan produk saya pribadi. Saya jual barang-barang teman saya dari rekan-rekan yang ada di Tanjung Sari, saya labelin dan akhirnya sini-sininya saya jual produk sendiri, bikin sendiri dan juga masih jual produk teman-teman saya. Oh, tadi sebenarnya kalau misalnya banyak juga nih orang yang nggak tahu nih, sebenarnya Kang Rimba juga pernah kerja sama bos-bos juga ya. Iya. Nah, saya pernah kerja di beberapa pengrajin atau pengepul besar ya. Jadi pernah di 3 pengrajin besar lah. Iya. Sebelum saya merintis sendiri. Nah, itu juga istilahnya para pengrajin besar itu juga istilahnya nggak Kang Rimba lupain ya jasa-jasanya. Iya. Kami masih tetap berteman, bahkan kami masih main bareng di lapangan bersama-sama. Tapi sebenarnya masih saling support ya, karena mungkin pengrajin besar itu mensupport kayak Kang Rimba mau usaha, bilang gue kayaknya mau buka usaha sendiri nih, jadi si pengrajin besar ini mensupport untuk ya udah, benar-benar, ayo maju bareng-bareng gitu. Gitu ya. Mereka yang menyemangatin saya biar saya bisa usaha sendiri ya. Terus untuk bahan baku pun saya sampai sekarang masih, kalau ada bahan-bahan yang susah didapatin, saya selalu kontak bekas-bekas buat saya itu. Dan masih disupport habis. Alhamdulillah. Ya, kita masih silaturahmi baik. Nah itu dia tuh. Jadi sebenarnya kalau di dunia layang-layang tuh semua tuh harus silaturahmi tuh harus dijalanin terus ya. Betul, jadi ya. jangan pernah melupakan wah ada jasa, ada ini, karena bahkan yang bos-bos besar ataupun ini juga tetap support gitu. Betul. Makanya itu dia nih, Kang Rimba juga masih support juga pengrajin kecil gitu ya Kang ya. Iya. Teman-teman juga disupport juga. Saya juga sama, masih kecil. Kita besar sama-sama. Nah, itu dia. Ini yang keren. Jadi awal mulanya tuh tahun berapa tuh Kang mulai? Kalau saya kerja di orang itu dari sekitar tahun 2010 2011 Pak. Kerja di orang gitu. Itu tahun 2010 dan 2010 tuh masih ikut sama bos-bos ya. Ya, saya itu masih jadi pembuat kerja gitu. Nah, 2014 saya udah berdiri sendiri jadi cabang bos besar. Dikasih bahan baku dan lain-lain. Nah, 2015 saya berdiri sendiri. Berkat dukungan perajin-perajin yang pernah saya ikuti. 2015 itu momentum Kang Rimba beranikan diri bikin brand gitu. Betul, iya. Nah itu tuh di mungkin teman-teman nih banyak yang belum tahu. Nah itu tuh momentumnya. Jadi memang ada prosesnya, nggak langsung instan ya Kang. Benar-benar. Yang penting ulet, ada kemauan, pantang menyerah. Jangan pernah mikirin modal, cari itu pasar. Kalau udah ada pasar, modal pasti gitu. Nah, iya, jadi kadang-kadang sekarang tuh orang wah kayaknya gampang nih usaha gini, usaha ini. Tapi sebenarnya memang ada proses yang dijalanin Kang Rimba tuh sebelum jadi kayak boleh dibilang sekarang jadi pengrajin gelasan yang cukup disegani gitu kan. Maksudnya
ada prosesnya dari tahun Ya, lama dari itu kerja belajar. orang, belajar di ini, belajar itu masih ada gitu. Jadi nggak instan Nggak bisa banget, instan. nggak bisa instan. Nah, ini yang menarik juga nih Kang. Kalau kenapa kualitasnya gelasannya Kang Rimba nih, brandnya Kang Rimba nih lumayan asik, lumayan tajam, lumayan ini nih, karena mungkin boleh dibilang karena Kang Rimba tuh benar-benar terjun langsung, pernah terjun langsung ya. Jadi kayak mungkin kayak ngegelas gitu. Iya. Nah, itu boleh diceritain tuh Kang. Jadi Kalau untuk segi kualitasnya semua gelasan itu bagus. Bukan hanya produk saya, kan tiap produk ada pecintanya masing-masing. Mungkin karena sekarang di wilayah ini bukan hanya produk saya yang dikagumi, cuman semua produk itu bagus. Intinya kenapa produk saya yang kagumi, karena kita produk saya gitu aja. iya, Kan yang kita produk ini tetap produk ini, jadi tergantung selera itu. Iya, selera ya. Kalau selera kan ya kita juga nggak bisa dipaksain. Nah, tapi kalau misalnya dari produknya, kalau saya bilang sih kenapa mungkin formulasinya dari gelasannya Kang Rimba ini udah dapat yang pas nih, yang cocok itu karena Saya uji coba bertahun-tahun ya untuk nemu yang sesuai dengan keinginan konsumen itu nggak mudah. Saya bertahun-tahun uji coba, alhamdulillah barang saya diterima dan cukup banyak penggemarnya, alhamdulillah. nah itu dia tuh yang kalau yang tadi Kang Rimba bilang tuh, jadi kalau gelasannya itu tuh istilahnya penggabungan dari formulasi yang Kang Rimba tuh pernah, jadi istilahnya dia pernah nyebur, udah benar-benar terjun langsung gitu. Jadi kayak misalnya proses menggelas, proses gulung, menjemur, itu tuh udah pernah dilakonin ya sama Kang Rimba gitu. Jadi selain kita harus pernah terjun juga, kita harus coba juga gelasan yang kita buat, baru kita tahu sampai mana kualitas yang telah kita buat. Kalau kita nggak pernah coba, bagaimana kita tahu rasanya gelasan yang kita buat? Nah itu dia, itu ramuannya sendiri itu hasil penggabungan dari pengalaman yang kerja sama yang tadi Kang Rimba bilang tuh. Kang Rimba juga tuh pemain gitu, Ya, pemain layangan. Jadi udah disesuaikan sama karakteristik. Wah, ini karakteristiknya Kang Rimba nih. Ya udah nih, saya disesuaikan kan kayak gitu. Jadi selain meracik adonan yang harus bagus, saya juga sering-sering dengan pemain-pemain keinginannya seperti apa. Jadi yang diinginkan pembeli itu apa. Jadi kita udah buat bagus, belum tentu menurut konsumen bagus. Jadi kita harus dengar beberapa masukan, kita rangkum, dan kita buat menjadi karya. Itu dia. Mungkin itu juga mungkin bisa diterapin juga ya Kang di nggak hanya di gelasan, mungkin juga ini sifatnya universal ke mana-mana ya, Kang ya. Nah, ini pelajaran juga tuh dari Kang Rimba bahwa kalau kita buat sebuah produk itu harus dengerin konsumen atau customer biar outputnya bakal lebih bagus lagi gitu. Dan kita lebih semangat untuk berkarya. Nah, itu dia tuh yang harus digarisbawahi, produk gelasan ini adalah sebuah karya ya. Iya benar. Jadi membuat gelasan itu seperti kita membuat lukisan, harus penuh rasa dan apa ya, pokoknya nggak bisa seperti kita mengecat pagar. Nggak bisa asal. Iya benar, nggak bisa asal-asalan. Kecupahnya di warna, kita harus tahu bikin rasa yang sesuai dengan selera pembeli. Itu dia tuh kuncinya. Nah, kalau misalnya ada nggak sih, mungkin pertanyaan terakhir untuk yang sekarang kali ya Kang ya. Ya kalau ngelihat musim sekarang nih, musim yang dahsyat ya Kang ya, musim yang dahsyat ya kalau misalnya boleh dibilang ya. Terus ada nggak sih nih pesan buat teman-teman yang hobi layangan kayak di luaran atau yang baru-baru mulai suka gitu, ada nggak
tips atau apa gitu, pesan-pesan? Ya pokoknya pesan-pesannya terus ramaikan langit Indonesia, tetap lestarikan budaya permainan ini. Oh gitu. Iya pokoknya itu tuh pesannya, tetap main aja gitu. Benar. Tetap main aja. Karena main layangan itu sehat, olahraga. Nah, itu salah satunya, main layangan itu sehat, olahraga, dan dia banyak teman, banyak saudara. Benar. Itu dia. Intinya silaturahmi kita. Nah itu banyak pembelajaran dari Kang Rimba Saga. Ya cerita yang mungkin juga nggak diceritain juga ke teman-teman, juga masih ada yang belum tahu bahwa dulunya Kang Rimba tuh menapaki proses sampai menjadi Kang Rimba yang sekarang tuh ada prosesnya bertahap. Benar. Jadi nggak langsung. Benar-benar. Orang prosesnya panjang. Mungkin orang bilang wah Kang Rimba mah enak sekarang gini, tapi kan mereka nggak tahu. Iya, benar. Apa gitu. Nah itu dia, mungkin teman-teman nih bisa belajar dari hal tersebut tuh. Jadi jangan menyerah, ikutin proses aja. Benar. Yakin ya, insya Allah ada jalan ya kan. Iya, yang penting harus berani mencoba. Itu dia. Oke nih Kang Rimba, makasih nih untuk ngobrol sedikitnya. Thank you, nanti kita bakalan ketemu lagi nih mungkin. Siap. Makasih, sehat terus Kang. Amin.